Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda. Kembali lagi bersama saya di channel Hot Entertainment yang akan membagikan ulasan-ulasan sinetron terpaksa menikahi tuan muda hari ini. Tapi bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol lonceng, subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Oke, di episode kali ini terlihat tuan muda yang sudah diperbolehkan pulang. Pada saat di rumah, tuan muda pun meminta dipapah oleh Kinanti. Tuan muda pun terlihat begitu manja dan minta perhatian lebih kepada Kinanti. Dan sementara di sisi lain, Marissa memarahi Karina karena dia telah memakai barang-barang milik Marissa. Dan Marissa menuduh Karina kalau dia sudah lancang berani masuk ke dalam kamar pribadinya, sementara dia sedang ada di penjara. Lalu, Karina pun berkata kalau ia sudah mendapatkan izin dari Herman. Lalu, di saat Karina sudah pergi, Marissa terus teringat akan Karina yang telah lancang memakai barang-barangnya. Dan Marissa pun menelpon Herman. Ia meminta Herman datang untuk meminta penjelasan darinya. Di kesempatan lain, David mencoba mengecek CCTV tempat ruang kerja tuan muda. Lalu, David melihat Amanda masuk ke ruangan tuan muda, namun sayang tiba-tiba CCTV tersebut mati. Sementara, Amanda sangat sedih melihat tuan muda bertambah dekat dengan Kinanti. Atas kejadian ini, tetapi sepertinya David pura-pura mendekati Amanda dan menemani Amanda untuk makan siang. David sepertinya sedang mencoba menyelidiki Amanda. Dan di saat sedang makan siang, David mulai bertanya-tanya oleh Amanda. David mencoba mengorek-ngorek Amanda dan bertanya tentang siapa yang kira-kira telah menaruh udang di makanan tuan muda. Lalu, Amanda pun terbatuk dan David pun memberikannya minum. Sementara itu, Reno yang melihat Abimana datang langsung menanyai mamanya, tetapi Reno malah kena marah oleh Abimana dan Reno pun terlihat kesal dengan Abimana. Lalu, Reno berusaha menegur Kinanti. Ia menjelek-jelekan Kinanti. Reno merasa Kinanti adalah dalang di balik hilangnya Anita. Sementara di sisi lain, Sarah mencari kunci mobil milik Marissa. Dan Sarah pun memarahi Karina yang telah lancang memakai mobil Marissa. Dan Karina pun sepertinya mengejek Sarah dengan akan membelikannya mobil bekas karena mobil milik Marissa tersebut akan dipakai oleh dirinya. Lalu Sarah pun mengejar Karina dan bertanya sebenarnya apa maksud Karina dan apa rencana dia sebenarnya. Di sisi lain, Abimana pun dimanjakan oleh Kinanti. Sepertinya Abimana sengaja memanfaatkan sakitnya agar terus diperhatikan oleh Kinanti. Dan Kinanti pun mencoba mengambil botol berisi air panas untuk memijat tuan muda agar tuan muda terasa lebih baik. Lalu tuan muda pun menelpon Amanda untuk datang ke rumah agar membawa semua berkas yang perlu ditandatangani karena tuan muda masih perlu istirahat di rumah. Lalu Kinanti pun memijat tuan muda dengan botol air hangat sampai tuan muda pun tertidur pulas. Sementara Sarah yang sedang kesal karena ulah Karina, tiba-tiba ia melihat foto Kinanti yang sedang bermesraan dengan Abimana. Lalu ia merasa kesal karena ia merasa Kinanti enak-enakan sementara ia dan mamanya sedang menderita. Lalu Sarah pun menelpon Reno dan mereka pun bertemu. Mereka pun bekerja sama untuk menghancurkan Abimana dan Kinanti. Dan di kesempatan lain, Amanda datang guna mengantarkan berkas-berkas yang diminta tuan muda. Lalu Amanda pun melihat kemesraan tuan muda dan Kinanti. Amanda pun begitu kesal. Dan Abimana pun bertanya kepada Amanda tentang dia yang pernah menolong seseorang anak kecil. Abimana pun mencoba mengalihkan pikirannya tentang anak kecil itu, karena itu hanya bagian dari masa lalu
dan Amanda pun diminta untuk kembali ke kantor. Lalu ketika sedang hendak tidur, Kinanti bertanya kepada Tuan Muda. Ia bertanya tentang Mama Marissa. Kinanti ingin mencabut tuntutannya kepada Mama Marissa. Soalnya Kinanti tidak tega melihatnya. Kinanti merasa ini sudah cukup membuat Mama Marissa jera. Lalu Abimana pun mengingatkan Kinanti kalau Marissa telah merebut papanya dan membuat Mama kamu meninggal. Dan Abimana pun meminta Kinanti untuk tidak memikirkan hal yang tidak penting. Di sisi lain, Herman dituduh Marissa kalau sebenarnya dia punya hubungan apa dengan Karina, dan Herman pun meminta maaf kepada Marissa. Tetapi Marissa tidak percaya kepada Herman dan meminta Herman menjawab pertanyaannya kalau dia telah bermain serong dengan Karina. Lalu Herman pun balik marah kepada Marissa, dan Herman mengancam Marissa kalau dia tidak bisa diatur-atur lagi oleh Marissa. Lalu Herman pun pergi meninggalkan Marissa. Di sisi lain, David terus mencoba membuntuti Amanda. Lalu David melihat Amanda yang membagi-bagikan makanan untuk anak-anak jalanan, dan Amanda pun memberikan amplop ke anak-anak tersebut. Lalu David pun bimbang kalau Amanda yang telah mencelakai Tuan Muda. Tetapi tetap saja David mencurigai Amanda dan akan terus mengawasi Amanda. Sementara Sarah mengadu tentang Karina kalau ia telah berani memakai mobil milik mamanya dan papanya telah membelikan TV spesial untuk Karina. Dan Sarah pun meminta mamanya untuk cepat-cepat keluar dari penjara agar Karina cepat pergi dari rumahnya. Lalu Sarah pun meminta Mama Marissa untuk menelpon Papa Herman. Dan Marissa pun meminta Herman untuk Karina pergi dari rumah itu. Dan Herman pun mematikan telepon karena ia berdalil kalau dia sedang sibuk. Sementara Karina pura-pura ingin pergi dari rumah itu, dan ia berpamitan kepada Herman agar dia ingin pergi dari rumah itu. Dia mengadu kalau Sarah dan Marissa sudah membicarakannya yang tidak-tidak tentang dirinya. Lalu Karina pun pergi meninggalkan rumah, tetapi Karina dihalangi oleh Herman. Herman tak ingin Karina pergi meninggalkannya, dan Sarah pun mencoba mengamankan perhiasan-perhiasan milik Marissa dari Karina. Sarah mencoba membantu Marissa untuk keluar dari penjara. Sarah pun menemui pengacara dan meminta tolong agar pengacara mau mengeluarkan mamanya dari penjara. Dan di sisi lain, Reno masih sedih atas kehilangan Mama Anita. Ia merasa kalau ia sendirian, dan saat Reno sedang mabuk, Reno mencoba merayu pelayan kafe. Reno mencoba berbuat kurang ajar kepada pelayan tersebut, dan pelayan itu mengancam hendak memanggil security. Lalu pelayan itu pergi meninggalkan Reno. Oke teman-teman semua, mungkin hanya itu dulu ulasan-ulasan yang dapat Mimin bagikan di kesempatan episode kali ini. Jangan lupa dukung selalu channel Hot Entertainment dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.